Kali ini kita akan kawan-kawan akan aku bawa jalan-jalan ke markas produksi gitar Helder ataupun Helder gitar. Nah, saya akan kasih tunjuk bagaimana sebenarnya proses pembuatan sebuah gitar akustik itu gitu kan. Jadi ketika kawan-kawan mainkan gitar akustiknya, sebelumnya kawan-kawan nggak akan tahu bagaimana sebenarnya proses pembuatan gitar akustik itu. Nah, itulah yang coba akan aku sharing sama kawan-kawan. Jadi sebenarnya prosesnya itu panjang sekali, dari pembuatan body, pembuatan neck. Nah, pembuatan body sendiri itu terbagi beberapa session gitu ya. Jadi session pertama itu sebenarnya saya sudah bikin rangkumannya. Aku orangnya agak pelupa gitu ya kan. Jadi aku coba catat supaya nggak belepotan. Nah, untuk body sendiri itu yang pertama itu kita pemilihan top and back. Nah, jadi top and back. Ini namanya top. Ini namanya back. Kita pemilihan kayu dulu yang benar bagaimana, nanti coba aku sharingkan. Lalu kita masuk pemotongan body dan set. Itu juga akan aku sharingkan. Lalu kita akan, nah ini nggak kalah penting nih. Ini namanya sound hole. Bagaimana sih sebenarnya membuat sound hole itu supaya benar-benar rapi gitu kan? Akan saya sharingkan juga. Terus pemasangan bracing. Bracing itu sebenarnya di dalam ini. Kawan-kawan kayaknya jarang sekali gitu yang tahu apa sebenarnya bracing di dalam ini kalau misalkan gitarnya kawan-kawan nggak pecah gitu kan. Jadi di dalam ini sebenarnya banyak kayak tulang-tulangan, konstruksinya seperti apa, itu juga akan aku sharing di video ini. Nah, side ini side ya. Side. Ada juga nanti videonya sampai pembentukan neck. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi tanpa banyak cang-cing-cong ya kan. Nah, kita akan langsung masuk ke markasnya produksi Helder gitar. Sekian dulu. Let's go. Oke, proses pertama itu sebenarnya kita memilih bagian top gitar ini ya. Jadi ini kan banyak nih untuk bagian top. Jadi kita seleksi yang bagus sama yang jelek itu. Nah, misalkan nih bahan-bahan yang bagus itu seperti ini nih. Jadi dia rapi, kelihatannya rapi gitu. Nah, yang reject tadi mana tadi Mas? Contoh yang reject tadi. Nah, ini bisa kawan-kawan lihat perbedaan warnanya dia ya dengan yang nih seperti ini. Nah, inilah masuk kategori pemilihan top pada body. Nah, sekarang kita masuk kedua. Setelah kita temukan bagian top pada gitar, kita lalu menggambar nih. Kita gambar dia seukuran body gitar kita. Oke, jadi penggambarannya ini harus presisi. Kita punya cetakan seperti ini. Jadi ukuran bawah sama atas benar-benar dipasin. Kita ukur seperti itu. Nah, sehingga terlihat seperti inilah dia ukurannya yang akan kita bikin. Oke, jadi body gitar bagian top tadi yang sudah kita gambar akan kita lakukan pemotongan dengan mesin ini nih. Mesin ini. Oke, lanjut. Seperti apa prosesnya akan kawan-kawan lihat. Nah, inilah cetakannya yang sudah jadi menjadi top pada gitar akustik kita. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kali ini kita proses pembuatan sound hole. Jadi dalam pembuatan sound hole itu yang pertama kali yang nggak boleh salah itu ukurannya harus pas. Nah, kita sekarang masuk ke proses pengukuran. Oke.
Oke. Nah, inilah akan kita melakukan pemotongan sound hole di sini ya. Oke, lanjut. Nah, seperti inilah dia bentuk mesinnya nih. Jadi harus benar-benar teliti karena ini akan membutuhkan presisi yang sangat pas. Oke, kita tahan. Oke. Nah, inilah dia hasilnya seperti ini. Jadi terlihat ya bagian yang kepotong. Oke. Nah, setelah ada sound hole tadi, kita mencoba pemasangan IBS. Nih, IBS-nya jadi kita gunakan lem yang berkualitas tingkat tinggi agar benar-benar bisa melekat dengan sempurna seperti itu. IBS. Nah, ini dia IBS-nya. Jadi sangat detail sekali. Nah, terlihat mudah ya, tapi kalau kawan-kawan menggunakan tangan sendiri belum tentu serapi ini. Terlihat ya. Nah, inilah yang membuat gitarnya kelihatan lebih indah. Ya, lalu kita masukkan. Oke. Nah, ini dia list kerang. List kerang yang akan kita pasangkan kepada IBS. Jadi untuk memperindah gitar ini. Nah, terlihat jelas sekali ya. Oke, ya sudah jadi. Lalu kita tempel dengan lem lagi agar mempererat katanya. Jadi pemasangan IBS tadi seperti ini dia bentuknya. Nah, sekarang tinggal kita membolongi yang ini nih. Kita bolongin. Oke? Coba langsung kita lakukan eksekusi.
Jadi benar-benar presisi sekali ya kelihatannya. Itu tadi selesai proses pembuatan sound hole. Setelah kita pembuatan sound hole tadi, lalu kita buat ini bracing atau pemasangan tulang-tulang pada gitar. Nah, kita punya cetakannya seperti ini. Lalu cetakannya kita taruh di sini. Harus benar-benar presisi dengan ukuran gitarnya. Nah, pertama kita oret-oret dulu ya supaya ketahuan di mana dia posisi tulang-tulangnya seperti itu. Jadi nggak akan mungkin salah karena semuanya sudah ada ukurannya seperti itu. Nah, sudah terlihat nih kawan-kawan, terlihat ukuran-ukurannya bagian yang akan kita masukin tulangan ataupun bracing pada gitar akustik ini. Proses selanjutnya langsung kita pasang. Pertama itu kita kasih lem dulu pada bracing-bracingnya ya. Nih, bracingnya kita kasih lem supaya dia lengket ke bagian top ini tadi. Nah, ini dia nih langkah paling penting nih. Jadi dia berbentuk X, jadi ikatannya itu lebih kuat. Pada gitar-gitar mahal juga memang seperti ini nih. Jadi bikin X. Itu jelas ya. Nah, pemilihan tulang kayu ini juga harus benar-benar kita perhatikan sekali karena ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan gitar itu sendiri yang kita akan produksi seperti itu. Ini semua tulangan-tulangan ini bracing, bahasa Inggrisnya bracing. Nah, ini bentuk lemnya nih. Jadi ya? Ya. Oke. Masuk kita bagian pressing. Sebentar dulu, Mbak. Biar saya lihat. Nah, inilah dia konstruksi bagian dalam ataupun bracing pada bagian top gitar holder. Oke. Nah, kali ini kita masuk pada proses pengepresan. Nah, sebenarnya pengepresan ini fungsinya itu agar supaya antara bracing dan bagian top gitar holder ini tadi lemnya itu benar-benar lengket gitu, jadi ditekan dia, dipres, nah seperti itu. Nah ini proses ini memakan waktu sangat lama sekali karena semakin lama kita press dia ikatan daripada si lemnya itu akan menjadi lebih kuat seperti itu, jadi lebih kering, ada penekanan dia. Kita bagian pressing itu pada bagian-bagian yang terpisah tadi. Nah seperti inilah, kelihatan seperti inilah. Jadi kekuatan daripada kayu-kayu yang melengkung inilah yang menekan antara bracing dengan top si gitar holder ini tadi. Sebenarnya sangat simpel sekali ya. Istilahnya tekniknya sangat simpel sekali. Nah, kita akan coba lihat yang sudah selesai di press. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke, mungkin backlighting dari sana. Nah, inilah dia jadinya. Jadi ini udah kokoh ini. Sangat kokoh sekali. Nah, ini kan proses pembentukan top pada gitar holder. Ini bagian top. Nah, pasti kawan-kawan bertanya-tanya, lalu bagian backnya seperti apa? Nah, sebenarnya
prosesnya sama aja, cuman dia kerangka atau strukturnya saja yang berbeda. Nah, kalau bagian backnya seperti ini nih, kita bikin garis lurus, tulang lurus sebanyak 4 biji. Nggak seribet yang bagian top ini tadi. Nah, karena tekanannya berbeda. Nah, tekanan senar pada bagian top ini lebih banyak, maka untuk bagian backnya kita cukup melakukan 4 tulangan seperti ini aja. Prosesnya sama seperti pembuatan top ini tadi. Jadi tadi bagian top maupun bagian backnya kan sudah saya kasih tunjuk prosesnya kawan-kawan. Kali ini kita akan memasuki bagian side. Nah ini side ini. Jadi bagian samping gitar itu namanya side nih. Seperti ini. Akan saya buat videonya bagaimana sebenarnya proses pembentukan side gitar ini. Part pertama bagian side itu adalah, nah ini dia. Jadi sebenarnya ini bahannya bahan lurus, tapi kita press sehingga terlihat seperti ini, mengikuti bentuk daripada si gitar. Nah inilah bagian side. Ini bentuknya angka 3 ya. Ini bagian atas. Nah kalau ini dia bagian bawah karena ada coaknya seperti ini. Nah inilah bahan untuk menjadi side. Nah inilah bagian back side tadi. Pertama itu pada proses backside itu kita harus pemasangan ribbon. Nah ribbon ini sebenarnya tulangan seperti ini. Jadi kita jepit supaya lemnya itu benar-benar lengket. Ini masuk proses yang lama juga sebenarnya. Jadi semakin lama kita press seperti ini, kita jepit, dia akan kekuatan lemnya itu semakin kuat. Nah ini namanya Angel Boss untuk penahan necknya nanti ya. Lalu ini back block. Nah ini jadinya seperti ini kawan-kawan, jadi bisa dilihat ya. Jadi harus kita pasang tulangan ini supaya dia agak kuat. Nah inilah tadi bahan daripada ribbon daripada backside gitar tadi ini. Kenapa dibikin seperti ini, potong-potongan supaya dia lebih gampang untuk diatur ataupun dibengkokin gitu. Jadi dia bisa dibengkokin lebih lentur seperti ini, kelihatan ya. Jadi bisa kita bentuk di gitarnya seperti itu. Oke, itulah prosesnya tadi. Nah, setelah selesai tadi kita pembuatan backside tadi, ini backside-nya udah selesai, kita akan assembling. Nah, seperti apa proses assembling? Seperti ini. Kita punya cetakannya seperti ini ya. Kita masukin ke dalam cetakan. Seperti itu. Pak, kalaunya sini, Pak. Di bawah. Lalu nah seperti inilah posisinya supaya jangan backlighting ya. Kalau dari sini tadi kelihatannya lebih backlighting atau lebih terang dari sini pemirsa. Nah ini kita coba supaya dia lebih rapi ya konstruksinya nih. Jadi ini supaya ukurannya benar-benar pas gitu. Jadi udah kita bikin khusus penekanan dari bagian belakang ataupun assembling nih. Assemblingnya seperti ini nih. Nah ini backside tadi kawan-kawan nih. Ini bagian backnya ya, tulangan 4 tadi. Kita pemasangan nih, assembling. Kita ukur bagian yang pasnya dulu. Benar-benar harus pas. Karena ini sangat berpengaruh terhadap bagus atau tidaknya suara si gitar. Jadi konstruksinya itu harus benar-benar pas ukurannya. Ini juga akan berpengaruh terhadap kerapian dari si gitar itu sendiri.
Nah, ini dia bagian top tadi nih. Ini bagian top tadi ya. Nah, yang di bawah tadi itu bagian back, ini bagian top. Oke, silahkan pasang. Ini kita lakukan pengukuran juga nih, supaya benar-benar sesuai dengan bentuk daripada backside tadi nih. Nah, itu bagian penandaan tuh. Jadi nggak akan salah tuh. Nah, bahan jadinya itu tadi kita bakalan kasih lem di sini. Bagian sininya kita kasih lem, di bagian sini juga lem. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini belum rapi. Ya, memang benar belum rapi. Jadi nanti kita akan lakukan pemotongan supaya dia benar-benar rapi. Sekian dulu. Nah, sekarang seperti kawan-kawan tahu tadi, bagian-bagian lebih ini sebenarnya sengaja dilebihin supaya untuk memudahkan dia nanti proses kerapian si gitar ini. Jadi kita potong pakai mesin. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi dia sudah ada ukurannya seperti itu. Oke, kita lihat prosesnya ya. Jadi dia kan, nah ini memang masih ada bagian-bagian kasarnya, nanti memang kita rapikan. Nah ini dia, sangat rapi sekali. Jadi ini tadi proses yang sudah kita potong. Nanti dengan mesin itu juga kita bikin seperti ininya untuk pemasangan ABS. Nah jadinya dia seperti ini, seperti ini nih. Nah ini dia yang sudah terpasang ABS nih. Nah, jadi dia kelihatan cantik sekali kan, mewah sekali kan. Ya, memang betul, mewah sekali. Nah, tadi proses pemasangan ABS-nya, ini yang belum jadi, masih kasar. Nah, inilah dia sudah jadi ABS. Seperti itulah kira-kira prosesnya. Oke. Masih ketemu dengan saya Junaidi Karo-Karo. Sekarang kita pada proses pembentukan neck gitar. Nah, pembentukan neck gitar. Nah, part pertama itu yang paling penting kita tahu itu adalah neck daripada sebuah gitar. Nah, jadi pemilihan neck pada gitar ini sebenarnya harus benar-benar teliti. Jadi kita benar-benar pilih quality controlnya itu harus bagus. Nah, misalkan ini masuk kategori neck yang kurang bagus nih. Seperti ini, terlihat ya. Mata kayunya di sini terlihat ya. Nah, kalau yang begini-begini ini kita langsung upkir. Nah, kita akan coba kasih tunjuk neck yang benar-benar bagus. Nah, ini masuk kategori bagus nih necknya nih. Jadi quality controlnya itu harus pas. Nah, ini kenapa necknya ini sangat banyak sekali? Karena untuk pembentukan sebuah neck gitar itu, ketika kayunya ditebang, kita nggak bisa langsung produksi menjadi neck sebuah gitar, tapi harus kita diamin bertahun-tahun
bahkan bisa berpuluh-puluh tahun untuk siap produksi. Nah ini kalau kayunya ini masuk kategori meranti putih. Nah itulah tadi part pertama adalah pemilihan bahan ya. Pemilihan bahan yang bagus. Hindari mata kayu dan kayu yang agak sedikit bolong. Namanya pinhole. Pinhole. Ya, pinhole. Seperti itulah dia. Nah, jadi ini neck untuk membuat neck tadi ini bahannya kita sudah pilih yang bagus. Jadi kita akan melakukan pemotongan. Ukurannya harus pas. Seperti ini dia. Memotongnya dia ke samping ya. Derajat. Oke. Proses pemotongan neck. Nah, neck yang tadi sudah kita potong seperti ini, kita lakukan pengukuran atau penggambaran pada neck itu. Lanjut. Nah, setelah kita gambar seperti itu, kita potong ya. Oke. Inilah hasil jadinya. Ya. Ini dia hasil jadinya. Jadi agak miring seperti ini ya. Good. Nah, jadi ini potongan yang dari sana tadi, ini yang sudah kita belah akan kita satuin nih. Coba kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi ini bagian necknya, ini bagian headstock. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi kayu yang tadi dari sana, ini dan ini, sekarang kita proses pengukuran angle-nya, seberapa derajat kemiringannya. Jadi kita lakukan pengamplasan di sini untuk mendapatkan angle-nya ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi tadi kita sudah mendapatkan angle-nya yang ini dan yang ini. Sekarang kita masuk tahap pemresan. Kita akan mempres penggabungan antara headstock dengan neck. Nah, kita press, kita pakai lem ya. Coba lanjut. Seperti itulah dia kira-kira nih. Oke. Lalu kita masukkan kepada mesin press. Pengepresan ini juga semakin lama dipres, dia akan kualitasnya semakin lengket. Jadi kalau untuk pembuatan holder gitar ini biasanya presnya sampai 3 sampai 4 hari. Jadi dibiarkan di sini. Inilah dia proses pengepresan tadi. Oke. Nah, inilah dia hasil jadinya. Jadi ini tadi udah dilem seperti ini. Ini hasil jadinya. Ini yang masih dalam presan, jadinya seperti ini. Oke. Nah, jadi bahan yang sudah kita lem tadi, ini kita harus halusin dulu bagian sininya supaya dia benar-benar sesuai angle-nya tuh.
Coba lanjutkan bang, mainkan bang. Nah ini dia nih. Oh iya benar-benar sesuai ya. Good. Nah kalau dia sudah benar-benar rata seperti ini, kita masuk proses penggambaran. Nah jadi ada cetakannya seperti itu. Lalu kita kasih pensil untuk mengetahui ukurannya. Jadinya seperti ini, terlihat ya. Jadi kelihatan sudah seperti neck gitar. Oke. Jadi kalau sudah ada ukurannya seperti itu, kita lakukan pemotongan sesuai diagram yang ada tergambar di kayu ini. Coba lanjutkan bang. Nah inilah dia hasil jadinya. Untuk lebih finishingnya nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Jadi ini mesin bor. Ini bahan yang dari sana tadi kita lakukan pengeboran di sini dan di sini. Seperti ini untuk lebih merekatkannya. Nah ini kita sampai pada proses pembentukan neck gitar. Jadi ini bahannya masih mentah sekali. Akan kita bentuk menjadi sebuah neck gitar. Seperti apa prosesnya akan dibuat sama bang ini. Lanjut bang. Jadi yang dibor tadi ya bang ya. Ya, Nah ini yang dibor tadi sama ini untuk ukuran di sini. Ya. Sama di sini nih. Oke. Mainkan dia ya kan. Start. Mainkan barang tersebut ya kan. Nah jadi dia berputar nih, yang ini nih. Ini juga berputar ini. Ah ya kan, berputar dia kan. Stop. Siap. Nah siap. Ya jadi ada mal-malannya gitu ya kan. Baru kita pindahkan lagi ke sebelahnya. Jadilah barang tersebut ya kan. Coba kita lihat penampakannya setelah dipermak. Oke, jadi cantik dia bang ya. Cantik. Inilah dia barang tersebut. Good job. Ini neck yang sudah kita rapikan bagian sininya. Sekarang kita pemasangan hal seperti ini.
Lalu kita press lagi seperti proses pertama tadi, pengeleman, pemeresan. Nah, jadinya seperti ini nanti. Ya kan? Ya. Oke. Oke, ini tadi neck dan headstock yang sudah kita rapikan. Lalu proses selanjutnya itu adalah pembuatan, ini apa namanya nih Bang? Hook heel. Lalu kita press lagi seperti proses yang tadi. Lalu kita lakukan pengaran. Ini namanya ar. Nah, jadinya nanti ini jadinya seperti ini. Prosesnya sama aja kayak tadi, pengepresan dan pengeleman. Seperti itulah kira-kira. Lalu kita buat lubang tuning mesin. Seperti itu. Nah, sekarang kita pada proses pemasangan truss rod. Nih, truss rod. Jadi di bagian tengahnya ini akan dipasang truss rod. Nah, prosesnya itu pakai bor. Tuh ada bornya kan? Nah, itu mata bornya, sehingga terjadilah bolongan seperti ini, lubang. Nah, di lubang ini kita akan pasang truss rod. Seperti ini kira-kira ya. Seperti ini. Jadi ini adalah adjustment yang bisa mengatur kelengkungan daripada si neck ini. Seperti ini kira-kira. Jadi kita bor sehingga terjadi lubang, lalu kita masukkan truss rod. Nih, ini namanya truss rod nih. Tuh, ada bolongannya kan? Kita masukin barang tersebut. Sap. Jadi dia. Nah, jadi ini neck guitar tadi yang udah kita kasih adjustment. Lalu sekarang prosesnya itu proses apa tadi Bang? Pengepresan pada fingerboard. Nah, jadi kita tempel fingerboardnya. Kita tempel seperti itu. Lalu kita press. Sekarang yang udah jadi. Pressnya itu, disinilah proses pengepresan nih. Jadi, ayo tuh. Pura-pura aja pakai lem. Ini pura-pura aja. Nah, jadi nih neck guitar kita tadi yang sudah kita kasih adjustment, nih adjustmentnya. Lalu kita masukin fret, fingerboard. Iya, fingerboard. Jadi sebelum masukin fingerboard kita kasih lem dulu. Ya. Apa langsung dilem apa gimana? Lem, ya. Jadi kita kasih lem, lalu kita tutup pakai fingerboard. Ini barangnya, seperti ini. Jadi seperti ini dia. Ya. Lalu kita ikat. Nah, ini prosesnya ini agak sedikit butuh keahlian juga ini. Butuh tenaga. Harus makan dulu nih. Sap. Nah, jadi dia benar-benar presisi banget, harus ngepres banget. Nah, jadinya nanti seperti ini. Nah, jadi ini memakan waktu berapa Hari ya. Beberapa hari kita lem, jadinya begini, udah lengket dia. Jadi kelihatan adjustmentnya, kelihatan nih di tangan ini nih. Nah, tuh seperti itu. Oke. Nah, jadi tadi kan proses pembentukan body sudah, neck sudah. Sekarang kita proses penyambungan ya. Penyambungannya seperti apa itu Bang? Masukin. Oh iya. Udah hampir 80% udah jadi gitar ini Bang ya? Iya. Nah, seperti ini dia hasilnya kalau sudah disambung. Jadi gitar yang sudah disambung ini tadi, lalu kita press di sini. Jadi ini banyak sekali proses pengepresannya nih. Jadi kita press sampai jadi utuh. Itu jadi utuhnya ya. Nah, inilah yang udah utuh jadi nih. Seperti ini. Nah, jadi dia. Nah, ini yang sudah lengket seperti ini nih. Good. Nah, jadi ini body yang sudah jadi dari sana tadi akan kita lakukan pewarnaan atau pengecatan. Jadi sebelum pengecatan itu kita harus tutup dulu bagian-bagian ini agar jangan terganggu nanti. Jadi merubah warna daripada bracingnya. Warna daripada apa? ABS. Ya, ABS. Kita tutup seperti ini. Berikut fingerboardnya juga ditutup. Nah, inilah dia proses pengecetan Elder guitar.
Oke. Ini cat dasar ini. Cat dasar. Pewarnaan. Supaya dia lebih mengkilap. Sengaja dibikin ruangannya tertutup seperti ini supaya catnya nggak mencar kemana-mana dan hasilnya lebih mantap. Artinya tidak terganggu distorsi angin dari segala arah begitu. Oke, jadi gitar yang sudah kita cat tadi seperti ini akan kita lakukan pengamplasan ya bang ya. Lanjut bang. Wih, memang langsung kinclong dia. Wih, kinclong bang. Oke, hasilnya seperti ini ya. Good. Nah, jadi gitar yang sudah diamplas pakai mesin tadi kita amplas manual di sini nih. Sisa-sisa yang nggak kena mesin kita lakukan dengan cara manual seperti ini. Good. Nah, ini proses yang nggak kalah penting. Ini namanya kain buffing. Kain ini akan berputar. Jadi dia membuat gitarnya jadi benar-benar halus. Nah, proses seperti itu berputar. Pakai kompon. Lalu kita kasih kompon. Seperti itu. Dasar. Ini masih dasar ya. Itu apa itu Pak? Apa namanya itu? Liquid code. Oke. Ambil hasilnya yang benar. Nah, inilah hasil jadinya. Benar-benar mengkilap. Good. Nah, ini adalah ruangan oven. Jadi semua gitar-gitar yang tadi sudah kita cat, udah kita buffing, sudah kita amplas, kita masukin ke dalam ruangan ini untuk melakukan proses pengeringan secara open. Nah, jadi dindingnya ini terbuat dari seperti itu. Jadi dia benar-benar panas. Kalau kawan-kawan bisa masuk ke dalam ini, wah, suhunya luar biasa. Seperti itulah kira-kira ya proses open body gitar dan neck gitar. Nah, ini adalah proses pemasangan bridge. Jadi gitar-gitar yang belum terpasang bridge, kita pasang bridge pakai ukuran seperti itu. Jadi untuk supaya jangan lari ukurannya, kita pakai molding. Nah, seperti itu untuk mengukur bridge.
Lalu kita gambar dia. Aja.